Nah saat nasabah itu habis, ada nggak perasaan kakak tuh, ih kasian kali gitu loh? Ya, pertama aku galau. Kadang kan banyak marketing nih kak di pialang nih kan, nggak apa-apa nasabah habis, penting. Oke guys, welcome back AgriFX Dollar. Jadi hari ini kita ditemani sama Donna Fadilah ya. Grogian. Oke, jadi Donna ini tuh dia pernah kerja di perusahaan X Pialang. Yap. Dan dia menghabiskan uang 1M. Yap. Iya kan? Ya. Oke. Tadi dari mana? Bisnis lancar. Alhamdulillah, doakan aja lancar-lancar Agak terus. besar kan suaranya? Alhamdulillah, doakan aja lancar-lancar terus. Oke. Nah, mau tanya apa, Al? Agak grogi Al. Sama cewek ini. Anjir, Cewek ini, anjir lah. Oke, jadi Kan ada spasi, Al. Apa? Ninja. Ada spasinya, ada iya. Aura kakak tuh terlalu memancar ke Al. Iya, aura gaib kan? Hah? Kalau yang di Jakarta Enggak. aura kasih. Kalau yang ini aura gaib. udah. Oke, jadi sebelum kita ke pembahasan tadi, jangan lupa kalian like, subscribe, and share channel AgriFX Dollar agar semakin berkembang. Oke. Kakak lahir tahun berapa? Tahun Manggil kakak aja lah ya. boleh panggil Donna, boleh panggil kakak, boleh panggil terserah lah. Kalau Yang panggil sayang boleh. jangan. Oh, jangan. Ya Allah, nanti aku mati pajak. Panggil Donna aja, Panggil boleh. Donna. Aku lahir tahun 94. Al tahun berapa? 2000. Oh, masih kecil. Iya. Bisa lah, nggak apa lah ya kan. Oke. Jadi tujuan sekarang sini aku diundang ngapain? Coba aku nggak tahu loh. Ya. Sebelum kakak masuk ke dunia pialang tahun berapa? Tahun berapa ya? Yang jelas sebelum Covid. Dunia pialang itu broker ya maksudnya ya guys, perusahaan pialang broker di Indonesia ya. X. Iya, tenang Oke, lah. oke, Kita nggak sebut inisialnya kok. Oke. Nah jadi sebelum kakak masuk itu kakak kerja apa? Maksudnya jalan apa? Usaha apa? Ada bantu usaha orang tua. Ha-ha. Terus saya juga kerja di marketing perusahaan juga. Bukan Perusahaan. di broker ini, perusahaan ini. Sebelum ini. Oh iya, sebelum ini saya ada kerja di tempat lain. Terus saya juga punya teman beberapa Chinese. Teman sekolah saya kebetulan banyak Chinese. Teman SMK. Kalau teman kuliah, teman SMP itu banyak Batak. Apanya? Banyak Batak. Oh, Medan. Batak ya, jangan bilang Batak. Batak. Emang kakak suka apa? Aku orang Minang. Oh Minang cocok lah, kan Melayu. Cocok. MM. Oh ya, MM ya. MM cocoknya MM doang. Nah jadi pas Terus? kakak tahu perusahaan ini itu dari mana? Perusahaan yang mana? Perusahaan pialang ini? Yang sekarang. Yang bukan yang sekarang, yang dulu waktu habis itu. Tahu dari mana? Iya. Iya, itu tadi sudah bilang teman-teman sekolah. Oh teman sekolah, tapi nggak tahu itu perusahaan trading gitu. Sudah tahu. Udah tahu. Sudah tahu. Tahu dia dari? Ya kan kebetulan aku duduk di satu kafe Pekanbaru. Ya udah ngobrol-ngobrol. Kayaknya aku tahu lah muka. Kita kan tahu muka kalau udah gede-gede gini Ya. kan lupa-lupa nama. Tapi tahu-tahu wajah. Ya udah kami ngobrol gitu. Dia Chinese. Ya kebetulan di tempat aku sekolah teman-temannya banyak Chinese waktu itu. Ya udah ngobrol-ngobrol. Lu paham ini enggak? Lu paham trading nggak? Oh iya, dulu sedikit-sedikit sih pernah nengok-tengok. Namanya juga dulu kita anak SMK ya. Iya. Nengok temen megang ini, loh kayaknya enak juga yang dipegang-pegang gitu kan. Kayaknya pengen, aku punya rasa ingin tahunya tuh kan tinggi. Jadi aku mau tahu aja, mau tuntas nggak tuntas yang gue kerjain. Yang penting aku orangnya mau tahu dulu gitu. Itu yang mau tahunya dalam segi positif dulu ya. Udah ngobrol-ngobrol sama teman Chinese. Yaudah, lu sama gue yuk sini, katanya gitu. Masuklah kerja di sana. Iya, sebelumnya aku kerja di perusahaan marketing juga, marketing mobil, Ya. marketing handphone. Terus aku juga kegiatannya juga banyak sih dulu, bantu-bantu orang tua, bantu-bantu teman, ya nggak, ya pokoknya bantu-bantu menghasilkan duit lah gitu kan.
Oh, orang tua ada usaha. Ada jualan. Ya udah. Habis itu bantu ngobrol-ngobrol, ya udah ada beberapa kontak nomor handphone. Nah, aku berpikir karena teman aku ini Chinese. Ya udah aku cari aja lah nasabahku yang Chinese. Saya kan kalau orang Minang kan kalau ngomong kan klop. Apalagi kalau satu suku kan. Iya. Kalau orang Cina ngomong lebih apa masuk lagi lah. lebih intens juga kan. Ya udah. Lebih intens. Nah. Enggak, sebelum ke situ berarti kakak di sana posisinya itu marketing. Iya. Bisnis konsultan. Ya kan? Nah, otomatis kan cari klien. Cari klien sambil aku sembari belajar ya. Iya. Karena kan aku megang akun juga. Aku ikut pantau juga. Mm-mm. Sembari belajar, sembari memahami produk-produknya lah. Maksudnya produknya aja yang diajarkan gitu. Tapi kalau dengar-dengar kan kalau kayak edukasi bidang-bidang trading kayak gini tuh nggak ada diajarkan di sana, Kak. Ada. Tetap ada. Ada. Nah, jadi maksud aku tuh gimana cara kalau untuk nawaran ke kliennya? Karena aku di dunia trading ini kan masih awam. Cuman aku punya PD-nya tinggi karena teman-temanku banyak Cina. Terus nasabah yang aku tawarin juga Chinese kan? Ya udah, aku bawa leader, aku bawa tim gitu kan. Jadi kami tuh nggak sendiri loh gitu berjuangnya. Oh, sama ada leadernya bersama. juga. Iya, kebetulan leadernya kan udah kebilang tadi teman-teman sekolah. Ya. Jadi kan yaudahlah yuk temenin aku yuk. Gitu. Kita kan kalau ngomong sama teman sekolah tuh kan cincin-cincin aja kan. Kan udah kayak kita bawa Cina gitu kan. Kliennya orang mana? Orang Riau. Orang Riau juga? Orang Riau. Berarti cuma jelasin produk aja? Jelasin produk, kebetulan dia juga orang trading. Oh, udah pernah trading juga? Jadi kalau menjelaskan sama orang yang sudah paham aja, walaupun dia tidak mengerti kali, kalau dia sudah paham, dia sudah tahu yang namanya untung, resiko, memanage waktunya, kapan dia WD-nya gitu. Makanya aku dengan penuh kepedean yang tinggi-tinggi inilah aku temui, kami beramai-ramai. Oke. Dia udah paham trading nih kan? Secara kan pasti dia udah tahu ini. Kalau di trading itu kan dari segi platformnya aja kan, kalau yang udah paham trading yang secara global kan itu MetaTrader. Ini kan lain platformnya. Menggunakan website kalau nggak salah kan. Nah, gimana dia kok bisa langsung tertarik gitu? Nah, ya kan kita ada prosesnya. Apa nggak ada pertanyaan? Oh, ada. Aku sama leader itu kami punya alat bantu lah, iPad. Nah, tuh kami megang semua masing-masing linknya, akunnya. Iya. Minta passwordnya juga. Terus dia nggak mungkin kan langsung dicocok-cocok langsung deal, nggak juga. Ada perjalanannya juga lah berapa minggu. Oh, nggak langsung satu hari langsung join gitu? Enggak. Itu kan kita kan kalau manusia kalau udah ngomong duit kan logikanya terbuka. Ya. Nggak mungkin kita ngomong langsung satu hari ini ngomong A yang cair A juga nggak mungkin. Ini kan kita Mungkin ngomong aja. duit. Nah, ini kita ngomong duit Al. Oh ya. Duitnya bukan 1.000 gitu. Kecuali orang memang mau beli barang. Kalau mau beli barang, dia kan butuh. Ya. Tapi kalau bisnis, dia makin buka logikanya terbuka. Jika perlu ala indera mata, telinga, penciuman tuh lebih terbuka lagi tuh. Nah, yaudah, ada edukasinya juga, ada beberapa keterangan yang kuberikan gitu kan. Terus proses demi proses dan kayak tadi saya bilang, biasanya kalau orang Chinese sama orang Chinese dia ngerti. Masuklah barang tuh ya kan. Iya, dan si Kokoing itu pun juga orang trading. Jadi ya prosesnya nggak capek-capek banget. Berapa lama tuh? 2 minggu. 2 minggu. Langsung berapa join? Pertama cepet dulu. Oh, masuk 100 dulu. Oh iya, cepet. Ya udah profit dia WD. Oh, bisa untung juga? Oh iya. Oh, pikir nggak ada untungnya. Untung dong. Nggak boleh kayak gitu. Iya kan? Soalnya kan dengar-dengar kan perusahaan ini terkenal namanya tuh udah jelek kali gitu loh, Kak. Mau di media sosial, di Facebook, ya pokoknya di Facebook, di Instagram itu kan udah jelek gitu. Nah, apalagi barang ini, apalagi klien ini kan tahu trading, ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, ya itu tadi, gimana kok cara ngolahnya itu? Iya. Edukasi tadi. Ada siapa? Nggak ada apa-apa. Oh,
Jangan cemburu lah ah. Iya, nggak cemburu. Jadi jadi ada selesai ini langsung aja kita. apa kemana? KUA. KUA jangan. Kamu masih kecil. Kan nggak apa-apa lah, ini kan bisa buat. Ini tante-tante loh. Ya gitu. Oke, tadi. lanjut. Ada edukasinya juga. Ada edukasi. Iya, ya kan tadi kayak kakak bilang kan, semua itu butuh proses. Kecuali dia beli barang. Kalau dia beli barang dia butuh. Kalau udah main bisnis, orang pembisnis pasti matanya, logikanya itu pasti dia sangat terbuka. Gitu. Iya. Apalagi itu uang dia yang keluar. Setiap orang kan kalau uangnya keluar kan dia mikir gitu kan. Wah aku mau bayar ini, mikir ya wajar. Kita kan nyari duit kan juga capek gitu kan. Ya alhamdulillah lah paham Koko itu 2 minggu dia join sama aku. Berapa kali udah join tuh berapa kali dia WD? Berapa ya? Sebulan tuh dia WD 2 kali. 2-3 kali. Itu belum ada top up. Belum Ada top up. belum. And trading? Dan Dona. trading pertama leader. Heeh. Sembari aku belajar ya. Karena kan dulu waktu SMK aku pernah belajar kasar-kasar. Tapi kan nggak mungkin kan kita belajar kasar-kasar terus. Mau nggak mau kan kita harus belajar. Sembari belajar. Belajarnya itu maksudnya belajar apa? Setahu aku cuma diajari transaksi jual beli itu aja. Iya. Maksudnya ini belajarnya apa? Kayak kalau belajar tuh kan kayak diajarin analisa teknikal, fundamental Ya, teknikal gitu kan. Itu diajarin kok setiap sore aku training. Tetap ada. Iya, kalau kayak gini, kita kalau sering belajar kan jadi pandai ya. Ya. Kalau kita masuk belajar kan nggak pandai. Dan aku tuh masuk kelas training itu tentang fundamental apa lagi? Teknikal. Teknikal mental itu Kayak- aku masuk itu setiap hari loh. Kecuali hari Minggu aku nggak masuk trainingnya. Serius, nggak bohong. Alhasil aku Itu semua orang di situ di training. Maksudnya semua yang ada sih yang bisnis cabut-cabut. konsultan. Tapi di kalau training. orang mau belajar kan dia antusias. Ah. Aku kan pengen ya gimana ya? Namanya juga anak umur 25 ke bawah waktu itu kan 25 umur aku lupa. Just aku tuh duduk pula paling depan tuh belajarnya. Ah. Ya udah, akhirnya aku paham. Ya udah. Aku hubungi lagi tuh Koko top up. Top up-nya ini karena agak grogi ya. Top. Top up-nya ini karena untung Yap, atau karena equity-nya nggak kuat? untung. Karena untung. Untung. Oke. Berapa top up? Cepet lagi. 200. Jadi 200 margin Total, ya. Ya, berarti marginnya ada 200. Nah, ada 200 tuh barulah equity nyusut. Gitu. Belum. 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 Aku kalau ngomong apa adanya aja. Heeh. Kalau dia nyusut, dia pasti bakal nggak top up. Heeh. Betul? Dia tidak Enggak akan lah, top up. kebanyakan orang top up itu karena equity-nya nggak tahan. Oh, tahan dia. Sebetulnya Koko ini nggak nafsuan tradingnya. Oh, siapa tadi yang trading? Kakak sendiri atau Koko itu? Pertama leader, bantu pantau. Oh, Tapi baru Koko dia tuh trading juga, sendiri. iya. Nah, Alhasil akun aku bisa pegang. Ketika aku sudah belajar dengan leader ya. ya. Yaudah, kami mantau-mantau, tengok-tengok gitu doang. Ya gitulah, akhirnya dia top up 10. Kalau total 1 dia M. berapa? Oh ya. Baru di situ karam. Mulai karamnya udah masuk ke 500 lebih. 500 600 lah itu udah Posisinya pada floating nyangkut gitu. mulai. Lihat, nyangkut pas floating. Berarti kunci, maksudnya kunci. Kunci. Hmm. Nah, sejak itu Nggak mau lagi dia top up. dia bukan tidak mau top up. Heeh. Dia sedang mengalami yang namanya krisis ekonomi, dia termenung lah ya. Heeh. Karena nyangkut duitnya, wajar. Oh, karena pandemi itu ya? Yap. Habis itu dia termenung, aku juga menung. Terduduk, terdiam di pojokan. Duduk biar di pojokan. Untung aja nggak lompat ya kan. 1 M loh. Terus? Iya, aku kan udah nggak mantau lagi. Iya. Karena itu akun sudah dipegang sama leader. Oh, udah di handle sama leader. Iya, waktu itu aku punya anggota baru. Dan aku harus Maksudnya anggota baru? Edukasi lagi. Aku punya tim. Oh, di sana bentuk tim juga? Oh iya. Ada bentuk tim juga? Iya. Kayak sejenis phone factor gitu kan. Oh, jenjang karir gitulah. Iya, Ya. jenjang karir. Terus? Jadi aku punya tim, aku fokus sama tim. Aku nggak ngajarin tim aku gimana cara closing. Jadi? Aku cuma cukup ngajarin
tim aku, gimana cara kalian bisa bikin mereka kejumpa? Atur ketemu. Iya, Ya. atur jadwal. Gimana? Mau ngajak makan? Mau diajak ngopi? Dugem. Dugem yang enggak lah. Ya, rata-rata yang masuk juga cewek-cewek berhijab-hijab. Lu, Cewek. Cewek rata-rata tim aku pakai hijab. Biasanya kan kok di pialang nih kak yang gimana gitu loh. Oh iya, Ya ada kan? yang barbar, ada yang syariah, tenang. Anak-anak yang kita Yang khusus barbar ini yang khusus untuk ya, hotel. ada. Tapi kalau tim aku kayaknya anak manusia biasa sih, anak kafe. Khusus tim syariah. Dibilang syariah nggak juga ya, cuman dia kebetulan pula tim aku ini hijab semua gitu kan. Jadi aku sedang memimpin lah di sana kan, untung nggak rebana lah. Malamnya jadi. Kurang asap. Ya kebetulan tim aku tim syariah. Heeh. Syariah. Mereka sama sekali tidak ngerti trading, sama sekali nggak ada ngerti trading. Nah di situ Oh itu kakak udah naik jabatan. udah. Heeh. Terus Di situ aku hanya mempengaruhi mereka, kalian cukup doktrin lah ya. doktrin, iya Iya. doktrin. Kayak ya gimana? Kak hanya cukup telepon, ini handphone kakak, ini pulsa kakak yang isikan, ini database, telepon. Teleponlah mereka 1 hari berjam-jam. Karena aku untuk closing kemarin itu aku nelfon nasabah aku itu dari pagi sampai malam. Berarti 1 hari itu aku bisa nelfon 10 orang. Dan 10 orang itu masa nggak Tuhan yang ngasih satu yang untuk diajak jumpa sama si Donna? Ya enggak lah orang habis kok. Ya kan? Iya. Ya mau habis nggak habis lah Al. Kita jumpa orang 10 orang dalam 1 hari. Masa nggak ada yang ditelepon tuh jumpa 1 aja. Apalagi kalau 20. Nah kebetulan kan aku bagian sales counter dulu. Jadi udah biasa nelfon tuh cerewet-cerewet, ngajak ketemuan gitu kan. Ya udah. Alhasil ya udah. Yang nggak tim aku pun aku ajarin gimana cara contacting bikin ketemu. Udah. Jadi waktu itu akun dipegang ya kan. Kelelep gitu. Ya udah aku nggak tahu kalau nasabah aku tuh udah kebenam. Oh karena kakak fokus di Ke tim tadi. Iya, kita harus fokus tim lagi. Ketika di dunia pialang X aku masuk, aku tuh nggak fokus ke nasabah. Aku nggak Terus fokus. yang kalau kayak gitu caranya siapa yang ngarahin nasabah? Ya leader aku tadi, leader aku yang handle nasabah, aku yang handle tim. Oh berarti habisnya nasabah ini bukan di tangan kakak, Bukan. di tangan leader itu. Nah waktu pas habis itu nih balik lagi ke situ, habis nih yang 1 M itu, ada nggak dia nasabah ini nuntut atau apa gitu kayak? Alhamdulillah dia nggak nuntut. Karena dia orang paham bisnis kan. Tolak maaf lah ya. Tolak-tolak maaf sih, iya. Ah. Terus ya dia ngomel kami dengar. Ya hanya sekedar gitu doang. Datang ke kantor. Kantor sih enggak, cuman kami ketemuan di luar, kami ngobrol. Ya aku pun juga kaget kan 1 M loh itu. Iya. Itu 1 M tuh nggak sedikit ya. 1000-nya itu hitungannya. Iya, dapat Alphard hampir ya. Alphard dapat, Civic dapat. Ya kan Pak Bud? Dapat. Dapat ya. Ah. Ya udah ngobrol-ngobrol gitu. Terus kembali ke yang tadi itu profit. Kok nasabahnya bisa harusnya kalau profit kan kalau udah profit hidro profit kan gitu kan. Wede. Kok malah dia nambah gitu. Artinya di situ ada terjadi kayak ini, kurang profit banyak gitu. Misalnya kalau modalnya yang dari yang cepet tadi itu kan. Nah terus nasabahnya setelah modal cepet untung dia withdraw. Habis itu dia di top up lagi. Ya. Tujuan dia top up itu dia pengen untungnya 2 kali lipat atau gimana sih? Nah, jadi gitu, Kak. Jadi tujuan nasabah profit ini tuh biar untungnya 2 kali lipat atau gimana? Ya, biar untung 2 kali lipat dulu. 2 kali lipat dulu. Tadi kan Dona udah bilang cerita sebelumnya. Ketika dia 500 atau 600 tuh dia nyangkut. Itu Berarti- Dona udah nggak ada lagi. Udah di angka Iya. nominal itu 500-an baru dia nyangkut. Nah, Dona udah nggak di situ lagi. Enggak, Dona disuruh fokus tim. Ngajarin tim, ya tiru. Waktu itu aku jadi bintang loh. Jadi selebihnya itu udah karena fokus tim itu Pak Budi, dia tinggal diserahkan ke leadernya, yang handle tuh leadernya. Ya, kita kan yang namanya Jadi posisi Kak kan Dona manut-manut ini nggak aja. tahu menau lah, nggak tahu apa-apa. Udah dikasih tugas Berarti, masing-masing. lebih jago Dona trading daripada leadernya dong. Berarti lebih jago, Cepet lebih sama jago. 200, dia bisa profit tiba-tiba ke leadernya kok
hasilnya nggak bagus. Enggak jago-jago kali lah ya aku tradingnya. Iya, kalau dilihat dari hasilnya ya. Dari hasilnya ya. Waktu dia cepet, terus nambah cepet lagi, dia bisa profit di draw gitu kan. Iya. Terus begitu di angka 500, Dona udah nggak di situ, udah nggak bantu nasabahnya trading, leadernya yang trading tiba-tiba habis gitu kan. Tiba-tiba berarti lebih jago si Dona yang trading daripada leader. Iya, berarti lebih jago jabatan aja waktu kakak itu. trading. Leader aku tuh jago. Yang ngajarin aku dia jago. Tapi kenapa kok bisa dan aku habis? ngambil posisi itu nggak sendiri. Don, sini. Lu mau kunci di mana? Kunci. Iya. Jadi giniin lah kan. Setep. Aku kunci di sini, aku bilang. Posisi di sini. Oke, Kak. Buy. Ya kan? Buy apa Ya, sell. Sell gitu kan? Ya udah gitu. Pokoknya harga kan nggak sesuai sama prediksi kita misalkan gitu. Iya, kita kan itu kan mainnya prediksi ya. Iya. Yaudah, seiring berjalannya waktu lah. Pas pula waktu itu kan sedang semangat-semangatnya aku belajar. Ya udah, habis lepas itu aku cuma fokus tim. Berarti di sana nggak ini Pak Bud. Kalau di platform orang itu nggak ada pakai stop loss. Nah kalau di MetaTrader kan ada stop loss. Ya, stop loss ke TV. Nah kalau di sana nggak ada. Jadi ya modelnya langsung kunci. Ya. Nah kalau udah kunci otomatis posisi kan nyangkut. Berarti ada swap. Nah disitulah yang ngurangi equity itu nanti. Kalau buka open posisi baru lagi, nyangkut lagi, kena swap lagi. Kunci lagi. Ujung-ujungnya Kak loss juga nanti. Nah itu Kak Dona, mungkin habisnya kayak gitulah ya. Nah saat nasabah itu habis ada nggak perasaan kakak tuh, ih kasian kali gitu loh. Ya, pertama aku galau. Kadang kan banyak marketing nih Kak, di pialang nih kan, nggak apa-apa nasabah habis, penting ada komisi besar. Galau. Komisi besar tapi Komisi alhamdulillah besar. berapa? Ratusan lah. Oh, Nggak 3 mungkin kok digit 1 lah M ya. kan? Oke, kakak sekarang statusnya apa? Siapa dulu nih? Status pacaran kah atau apa? Rumit kayaknya ya. Hah? Rumit kan Belum nikah? belum kan di Facebook ada tuh tunangan, rumit, menikah, janda, duda. Aku rumit kayaknya nih. Kayaknya Belum. bisa masuk lah kalau rumit itu. Hah? Biar yang rumit-rumit itu biar nggak rumit lagi. Belum ketemu yang pas atau apa? Suka berondong? Kalau suka berondong ya belasan kayaknya Al, karena kalau Al Belasan. nih udah nggak berondong lagi. Al nih udah BG tua. Kalau belasan dia belum inilah Kak, belum apa gitu. Belasan itu 19. Oh 19. Kalau kayak Al nggak mau loh. Enggak dong, Al. Hah? Angkat tangan lah. Berarti kakak suka yang berondong yang belasan. Enggak bercanda. Oh. Ya, Yang tahan lama atau cepet? yang baik aja. Baik aja. Kalau nanti kita pilih yang kayak gini, rupanya dia nggak mau kita kan? Ya udah kita jadi manusia itu bukan banyak sabar, banyak sadar. Jadi cari yang baik-baik aja ya. Maksudnya tuh baiknya tuh ya ngerti kita. Dia tahu kurang kita. Jangan mau lebihnya aja. Gitu. Dengar tuh guys. Jadi kalau ada yang apa, bisa langsung hubungi Kak Dona ya. Kok ngiklannya aku? Al, aduh. Ya itulah. Ya sama Al nggak mau, cuma nanya. Al, ini tante. Hah? Ini tante. Kalau Al sih nggak mandang umur atau mandang tante atau siapa Kak. Yang penting kan kenyamanan Al, Ya udahlah. sesuai dengan hati Al. Al bisa trading kan? Hah? Bisa trading. Oh bisa lah. Kapan lagi Kak bisa nikah sama seorang trader? Bisa ngambil posisi. Bisa. Lebih jago pada Mau kakak. posisi apa? Lebih jago pada kakak. Ya mau posisi apa dulu? Posisi untuk ngambil Oh posisi itu. posisi trading dong, Dek. Aduh. Kalau bisa Al di atas kakak. Cara Apanya? analisa atau cara Oh itu jangan diragukan lagi. apa? Ya Itu udah basicnya Al itu. Ya udah nggak apa-apa. Ya udahlah nggak apa-apa ya kan. Ya udah langsung lah gas yuk. Ya. Oke, pembicaraan udah lain ini. Oke ya guys, jadi kalau itulah kesimpulannya, kalau kalian mau trading itu jangan sampai uang sekolahnya tuh mahal kali. Ini sampai 1 M. Ya, jadi sebelum kalian masuk itu pelajari dulu ya, dan jangan tergiur gampang iming-iming profit dari marketing pialang itu yang nggak pakai itulah pokoknya. Ya,
pahami dulu bisnisnya baru kalian terjun. Oke, sampai sini dulu. See you next time. Dadah.